Sebelum kita mulai pesaruan dulu lah. Mbah Isa langsung ke rumah nak mahaul. Baca Yasin, tahlil selesai. Sempat lihat sini baca di bawah, kita di rumah makanan. Sempat saja kita harus berpak. Soalnya undangan dari santri 200 orang di sini. Sisa langsung ke rumahan. Allah. Halaman 525. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulama. Wassalamu zahiran wa batinan fid din wal dunya wal akhirah. Ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram sama sahabah wal qarabah summa ila arwah jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila arwah kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibnu Muhammad al-Ghazali, summa ila arwah kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami, summa ila arwah Syekh kutubil maqam Syekh Abdul Qadir Jilani, summa ila arwah Syekh Muhammad Abdul Karim As-Saman Al-Madani, summa ila arwah khalifati Syekhina wa jaddina Maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan, summa ila arwah Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, summa ila ruhi Ustadzina Ahmad Fahmi Zanzam, summa ila arwahi walidina masyayikhina wa sudahim wa furu'ihim bi anna Allah tabashshara bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahul karima yarzuqana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirrin nabi wa alin nabi bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana asyaddan nasi tawadhu'an wa askanahum fi ghairi kibrin wa ablagahum fi ghairi tatwilin wa ahsanahum bishran la yahuluhu syai'un min umurid dunya. Ini sifat Nabi lah, sifat tawadu, rendah hati. Artinya adalah Nabi SAW itu terlebih sangat daripada manusia merendahkan dirinya dan terlebih sangat segan akan dirinya, padahal ia tiada takbur, tiada sombong, yakni membesarkan dirinya. Takbur artinya tidak membesarkan dirinya, kadang merasa mempunyai kemuliaan. Itu sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi. Padahal beliau makhluk yang paling mulia, paling abdal di muka bumi. Tapi perasaan beliau tidak ada itu. Ada kita lain sedikit punya kelebihan, ada merasa. Jadi kita berupaya mencontoh Nabi kita. Dan terlebih sangat ia Nabi akan fasih. Fasih Nabi kalau dalam berbicara, kalau dalam membaca Al-Quran. Itu Nabi yang paling fasih. Ia fasih perkataan, padahal ia tiada melanjutkan perkataan. Artinya kada mau panjang-panjang siding dengan kefasihan siding. Pendek tapi mengandung makna yang sangat luas lah. Ada kita lain semakin fasih semakin dipanjangkan pembicaraan, karena kita bangga dengan kefasihan kita, seakan-akan fasih itu milik kita setelah kita berjuang. Dan yang terlebih baik ia Nabi daripada segala manusia
menyukakan hati. Kebaikan sidin itu menggembirakan orang lain, menolong orang lain, meluruskan orang lain, menyelamatkan orang lain. Padahal tiada menyusahkan akan dia itu oleh sesuatu daripada pekerjaan dunia. Jadi Nabi itu kalau urusan dunia kada ada sedikit menghalangi ibadah sidin. Nah kayak Abdurrahman ibnu Auf juga, sahabat Nabi yang paling sugih di zaman Nabi lah. Ya kalau sidin sampai 5 kali bangkrut berdagang, tapi Nabi ada. Berdoa minta doa Nabi. Kada pernah terlambat sembahyang 5 waktu sidin, bahkan pernah jadi imam yang Nabi di belakang sidin karena tepat waktu. Nah itu Abdurrahman ibnu Auf. Jadi kada ada mengganggu sedikit dunia. Nah. Wa yalbasu ma wajada pamaratan samlatan wa maratan burda hibratin yamaniyah wa maratan hubbata supin ma wajada minal mubah labisa. Artinya adalah Nabi SAW itu memakai barang pakaian yang mendapat ia akan dia pakaian. Nang mana nang dapat nang ditamu sidin di rumah sidin tuh nang dipakai sidin. Kadang nang membuka lemari misalnya mencari lipatan-lipatan nang peda patut kadalah sidin apa nang ada aja. Nah, nang penting bersih pakaian itu, suci daripada hadas najis. Makanya sampai sidin menambal baju sidin kalau semalam. Baju nang penarubik ditambali sidin. Sandal nang pagat dijahit sidin ya lah. Nah, luar biasa Allah. Maka terkadang ia Nabi memakai akan samlah, yakni kain bulu yang hitam. Samlah itu yakni kain bulu yang hitam, artinya warna hirang itulah. Dan terkadang ia memakai akan selendang hibrah Yamaniyah, jadi dari Yaman barangnya, yakni kain buatan negeri Yaman. Jadi mulai bahari Yusufanya lah, zaman Nabi itu di Yaman tuh sudah ada produk-produk pakaian nih lah, jadi hebat Yamannya. Dan terkadang ia memakai baju jubah bulu unta atau bulu kambing. Nah, konsidin. Karena sudah dibersihkan. Nah, sudah disamak. Unta itu barangnya halal, kambing halal, jadi boleh aja, ada masalah. Asal bersih. Maka barang apa mendapat ia akan pakaian yang mubah, yang boleh, artinya yakni yang diharuskan, maka memakai ia akan dia dipakai sidin untuknya barang dapat. Kada memilih sifat Nabi. Wa khatamuhu fiddatun yalbisuhu fi khinsiril aiman wa rubama labisahu fil aisar. Artinya, dan adalah Nabi itu beutas juga sidin. Beutas juga cincin. Nabi SAW itu perak, kada emas, nah perak. Ada sahabat memakai emas, ambil sidin, buang sidin. Nah itu nang kuat benar dalilnya tuh lah. Buang emas laki-laki itu kada boleh. Bah anak laki-laki kan halus-halus tuh aja tuh kan emas juga. Kada boleh juga sama. Laki. Dipakainya cincin beli Nabi itu apa?
pada kelingkingnya yang kanan. Kebanyakannya Nabi memang kanan makailah. Tapi terkadang dipakainya akan dia cincin tadi pada kelingking yang kiri. Nah, jadi kelingking kanan, kelingking kiri. Atas. Munyak ada di kelingking Pak. Kada kayak Nabi, kada pakai boleh aja. Nah. Anu jar. Menurut Nabi Sulaiman, yalah. Boleh aja kata Pak. Nya tuan guru juga nang mahulukan kada di kalingking. Padahal hadisnya lengkap aja sudah. Tapi kalau tuan guru-guru dari Hadramaut, Mekah itu pasti sunnah Nabi menggunakannya. Nah, kenapa? Nabi Sulaiman itu di mana utasnya? Di anu sini kah? Sini. Adalah sinilah. Nabi itu pernah juga makai di sini lah. Pernah juga sini makai di situ. Cuma nang paling banyak tuh dipakai sidin kelingking kanan dan terkadang kelingking kiri. Anu jar, ya tadi menurut Nabi Sulaiman. Jadi hari kiamat kita minta syafaat ke Nabi Sulaiman. Jangan lah. Maka Nabi Sulaiman kalau kamu beri syafaat. Ada sanggup sih beri syafaat an umatnya. Yurdipu khalfahu abdahu au gairahu yarkabu ma'amkanahu maratan parasan wa maratan ba'iran wa maratan baglatan syahba'a wa maratan himaran wa maratan yamshi rajilan hafian bila ridain wala imamatin wala kalansuatin yaudul marda fi aqsal Madinah. Nah, jadi ini contoh semua nang dipakai Nabi, nang digunakan Nabi. Makai baju hirang, ingat kita Nabi pernah makai baju hirang. Lah, ada apa-apa. Sidin nang kada ketujuh sudah kita baca semalam hadisnya. Nang kain ini warnanya kada ketujuh sidin tidak senang kainnya. Makanya waktu bilang kalau ada sidin kan dihirani sidin. Hah? Kada dihirani Nabi orang nang bilang sidin embah keluar disuruh sidin para sahabat tolong jangan lagi dipakai itu padahi bahasa kita tuh lah. Nah, maka di kubur kita karamat nah ini kalau di Banjarmasin deh. Berarti kada karamat tuh orangnya Nabi kada cocok. Kada hendak sih kada mau kayak itu. Itu orang Hindu no makanya itu aja teh anunya anu. Hah? Ya itu nang dikubur tuh kada tahu-tahu sidin kada tahu apa-apa lagi nah hidup. Nang luput tuh nah hidup. Sian. Mana mau bazir pulang tuh lah kain tuh bazir tuh. Ada anunya. Dipadahakan ya sudah lebuan para ulama madahakan. Cuma dasar nang mandak ini yakin benar. Yakin benar mandak. Iya. Terkadang Nabi itu berkendaraan Nabi SAW serta di belakangnya itu hambanya budak sidin. Jadi sini bawa aja budak itu bawa aja. Ada supan-supan membawa budak tuh nah. Serta di belakangnya itu hambanya atau orang yang lainnya bersama dengannya berkendaraan. Dan terkadang berkendaraan Nabi SAW itu akan kendaraan barang yang didapatnya akan dia kendaraan. Apa aja? Tadi beberapa macam kendaraan sidin lah. Ada kuda. Kuda itu yang paling harat sudah. Terkadang ya Nabi berkendaraan kuda dan terkadang bagal. Bagal itu halus lah.
yang bernama syahba ngaran bagalnya, dan terkadang keledai. Lebih halus lagi tak? Anu kada kau berdua keledai itu halus. Dan terkadang ia Nabi berjalan kaki dengan tiada memakai kasut, kada bersandal sidin berjalan. Hendak dapat syafaat bila berjalan kada bersandal. Nabi pernah kada bersandal berjalan. Itu aja. Pokoknya mengatakan gawian Nabi. Itu aja. Makanya pak orang-orang yang jalan nur tuh, orang-orang jalan nur nih disebutkan dalam kitab tuh apa? Hakikatul mutabaah, orang yang benar-benar mengikut Rasul apa? Ru'yatul matbu'i fi kulli syai'. Mereka berkata seperti itu. Nang bujur-bujur mengikut Rasulullah, melihat orang yang dicontoh. Dari aspek apapun pekerjaan orang itu diturutinya. Lahir dan batin. Karena Rasulullah kan yakin sudah bahwa Rasulullah yang menyelamatkan kita nih. Dan Rasulullah yang membawa kita ini. Rasulullah indah benar umatnya dimasuk neraka. Di mana dalilnya harisun alaikum bil mu'mini naraufur rahim. Itu dalilnya. Cuma kita nang hendak singgah ke neraka tuh kadang-kadang ya ada. Kenapa? Gawian kada cocok onsiden. Kada sempat bertobat matinya, mampir tuh dulu. Tapi bila sempat bertobat dengan kesalahan kita, selesai, aman. Kalau kesalahan itu selama awan Allah, tetapi kalau awan manusia, berurusan dulu. Allah kada mengampuni. Jadi Nabi pernah berjalan kada bersandal, tiada memakai kasut, dan dengan tiada berselendang. Selendang itu anak di bahu nih kalau. Dan tiada bersorban. Bersorban pernah Yosiden. Dan tiada bakupiah. Nah berjambul pada itulah. Ada apa? Asal ingat ya kita. Artinya Nabi itu semua cara dicontohkan sidin. Nah, apa aja? Makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Semua aspek kehidupan kita ini dunia dan akhirat itu ada contoh pada Nabi. Bersuruh aja sih waktu berdakwah di Makkah tuh mendakwahi orang Yahudi. Orang Yahudi ini sore ke muka. Nah, kayak itu lah. Sore sih itu aja. Sore itu ada dalam kitab ceritanya. Tapi orang Yahudi ini kada mau ulu-ulu, kada mau masuk Islam. Sampai ini kalau orang Yahudi ini. Hampir sih kayak itu. Lalu sih mendakwahi Arab musyrik Makkah. Orang musyrik Makkah tuh berhiring dia nih sore. Nah, terus sidin bilang cara sidin berdakwah tuh mengikuti budaya orang yang didakwahi. Nah, ada kita kada pun seorang nak dikajal kada mau dulu mengikuti budaya orang. Kayak wali songo kan mengikuti budaya kalau dulu bawayang sidin. Mun ini kada lagi bang kayak itu. Ada teknis yang nang beda sudah. Yang jelas kada bakakarasan. Itu aja kesimpulannya. Kada memaksakan kehendak. Jadi Nabi sudah seperti itu mencontohkan. Dan terkadang ia pergi melihat akan orang sakit pada tempat yang sehabis-habis jauh daripada negeri Madinah. Itulah presiden. Kita jarang benar namparak gimana kalau diingat kita. Yang berat lah ujian kita nih berat. Urusan naga itu berat. Alasannya apa? Sibuk. Oh, nah, kita akui itu. Mudahan tunggal di kita diberi syafaat oleh Rasulullah. Tujuannya mengikut sunnah ini ya berharap agar syafaat beliau itu kawa sedikit demi sedikit kita mengikuti perilaku beliau yang dicontohkan. Itu tujuannya.
yuhibbut tiba wa yakrahur raihah ar-radi'ah wa yujalisul fuqara wa yuakilul masakin wa yukrimu ahlal fadl fi akhlaqihim. Adalah Nabi SAW itu kasih akan bau-bauan yang harum. Dan sidin sumber harum lah. Beliau itu ainut tib, sumber harum. Kalau sidin harum, awak sidin harum, padahal kadang-kadang banyak harum. Karena nang harum-harum ini disenangi malaikat. Makanya orang kayak di Sakumpul rajin ada acara-acara tuh nang apa membanam garu kah? Mana nih? Nah nih, oh ini kan modern kan nggak ada lagi. Tinggal minyak harumnya aja, apa warna baunya nang dibuat timbul baunya nang wah ini. Di Ka'bah kadang-kadang bau cak parapin tuh tawaf lah. Oh buhan Arab, buhan Pakistan. Kada di sarikinya oleh Wahabi itu. Karena itu harum. Nah, harum memang disuruh kita. Paling dicintai oleh Nabi harum inilah. Jar Nabi apa? Hubbiba min dunyakum salasun. Paling kucintai dunia kamu tuh wahai umatku 3 perkara. Pertama, at-tibu, minyak harum. Apalagi dalam ibadah jangan kada minyak harum. Sunnah banget itu. Nah, sunnah benar. Ke pasar kita minyak harum, ke pengantin minyak harum, sembahyang karena kada ingat minyak harum. Nah, ini yang jadi masalah. Minyak harumnya kada nang kayak ini pang tuh kada tuh. Tuh ada alkoholnya. Dingin. Dan benci akan bau yang busuk. Dan terkadang duduk ia bersama-sama orang fakir. Dan terkadang ia makan bersama-sama orang yang miskin. Dan memuliakan ia akan orang yang terlebih baik di dalam perangai mereka itu. Jadi sifat Nabi ini menyenangkan orang terus lah. Kalau orang yang punya martabat dipuji sidin, kalau orang yang miskin didekati sidin, dihibur sidin. Wa ya'lafu ahlas syarab bil birri lahum yasilu jawi rahimihi min gairi ayyu sirahum ala man huwa abdalu minhum la yajfu ala ahadin wa yaqbalu ma'jiratal mu'tazir ilaih. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjinakkan orang yang mempunyai kemuliaan dengan berbuat kebajikan bagi mereka itu. Nah, jadi orang yang mulia disanjung Nabi lah dengan sebab kemuliaannya itu. Kada model yang meremehkan lah. Ada kita kan, lalu ada aja perasaan tuh lah, ada orang alim kita nepi naba ilmu juga lain tak. Nya setan kan ada. Lalu rasa seorang rasa tak alim sedikit. Sama aja nah orang penanang jenius-jenius tuh pelai bertamuan ada tuh perasaan lah, ada terus perasaan karena ada yang mengganggu. Nah, kadang-kadang pindah ke tapi hakun berpandil sama pada hebat kadang-kadang. Itu perasaan kita sudah kayak itu. Nabi menjinakkan orang yang mempunyai kemuliaan dengan berbuat kebajikan bagi mereka itu. Nah, Nabi. Padahal Nabi ini kan sudah yang paling hebat kalau aturannya lain. Tapi ini Nabi berbalik memuliakan orang yang punya kemuliaan.
Karena Sidin tadi kada pernah merasa mulia. Sidin tuh datang ke masjid misalnya atau ke majelis, kada diberikan Sidin, sahabat tuh berdiri, kada akun Sidin. Tapi ketika orang para sahabat tuh tokoh-tokohnya datang, Sidin suruh menghormati berdiri. Tuh akhlaknya Nabi. Sudah kita baca semalam. Kada Sidin hormati Sidin, orang yang mulia di kalangan kamu. Waktu Sidin datang, kada diberikan Sidin berdiri. Luar biasa. Perasaannya tuh luar biasa. Dan memberi ia Nabi akan zirahim, yakni akan kerabatnya, dengan tiada melebihkan ia akan mereka itu atas seorang yang abdal dari mereka itu. Sama keluarga Sidin diberi nang orang abdal, itu juga sama, kada berlebih kada berkurang. Dan tiada ia benci akan seseorang, dan menerima ia akan orang yang meminta uzur kepadanya, memaafkan. Yamzahu wa la yaqulu illa haqqa, yadhaku min ghairi kahkahatin, yaral al'aba al-mubah fala yunkiruhu, yusabiku ahlah wa turfa'ul aswatu alaihi payasbiru. Terkadang adalah Nabi SAW itu bergurau-gurau Sidin, bercanda bahasa kita lah, berlucu orang lainnya. Dan tiada berkata-kata di dalam bergurau-guraunya itu, melainkan dengan perkataan yang benar. Nah itu bedanya. Sidin mau juga, tapi yang dikisahkan tuh walaupun bercanda, gurau, semua cerita yang benar. Ada ma'alabi, tertawa aja orang. Ada ma'alabi. Kenapa jadi kayak itu? Karena ucapan kita ini dipertanggungjawab. Nanti akan dipertanggungjawabkan ucapan kita nih. Kembali when kita pulang dan dicatat. Setengah kata aja dicatat, baik ataupun buruk ataupun lucu, itu dicatat. Karena keluar dari mulut kita. Ma yaltiju min qaulin illa ladaihi raqibun atid surahkam. Nah, ayatnya. Kalau gampangan itu jadinya hati-hati tak ucapan kita nih. Karena hakikat kalam kita ini milik Allah, dari mutakallim asalnya. Jadi timbul kalam. Ada kita juga ampunnya, maka oleh karena itu nikmat kalam ini dijaga, jangan sampai mengeluarkan kalam itu yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tertawa ya Nabi dengan tiada tergelak-gelak atau terbahak-bahak. Ada kita bilangnya sudah tertawa atau kisah. Tertawa juga sih dia. Dan terkadang melihat ia Nabi akan orang yang bermain dengan permainan yang mubah, maka tiada ia mungkir atau mengingkari akan dia permainan itu. Dan terkadang ia berlomba-lomba akan ahlinya. Sidin berlomba menghibur bini lah. Pertama berlomba belajun bukah tuh nah. Asalnya yang pertama tuh perlombaannya bini Sidin kalah Sidin menghibur bini dulu. Bisa dari Sidin lah. Atau sudah dua. Sudah kedua hanya Sidin menang. Menghibur bini.
Dan terkadang mengangkatkan oleh seseorang akan suara atas hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sabar ia atasnya seseorang nang nyaring toh. Ada dalam Al-Qur'an toh, kalau la tarfa'u aswatakum indara apa? Inda Rasulillah. Itu yang turun ayat tuh ketika orang Baduy mengeyo Nabi Muhammad. Turun ayat. Ditegur. Ini orang Baduy ini kan tahu apa-apa juga. Di hutan aja berdiam. Datang Rasulullah lo macam-macam aja. Yang lagi sahabat kami di masjid itu kan orang Baduy juga. Ini mahir nang di padang hutan di pohon juga kan sampai ke masjid kami nya. Nah, sahabat cari benar. Tapi ditangati oleh Nabi. Jangan ditagur, jangan Nabi ngerti kami itu mereka tagur berjalannya tak ucir-uciran anehnya itu. Nah, di masjid. Habiskan ya Nabi dulu. Nah, luar biasa kalau sabarnya Nabi itu. Pun kita bisa ramuk awak masjid. Tapi kan di masjid kayak ini bang lah masih pasir. Nah zaman Nabi itu yang sampai ke itu ada arti ujian Nabi itu nah menghadapi umat. Wa kana lahu liqahun wa ganamun yataqawwatu huwa wa ahluhu min albaniha. Adalah bagi Nabi SAW onta yang ada baginya air susu, ada baginya kambing yang ada baginya air susu pula. Padahal ia Nabi dan ahlinya itu tiap-tiap hari memakan daripada air susu unta dan kambing. Nabi itu sebenarnya hari sih makan kambing. Maka ada riwayatnya yang menganggap sunat. Lah, ada kita nih ada kawa darah tinggi. Kambingnya ada darah tinggi deh. Mun hendak saben minggu ada tuh di pel oper tuh. Wadah Alpian. Tuh nang apa aja, nang supnya ada, nang kikilnya ada situ. Niatnya apa? Sunnah Nabi, ya Allah. Ada anak-anak kambingnya itu, ya Allah. Tiap hari sini makan kambing. Wa kana lahu abidun wa imaun la yartapiu alaihim fi ma'kalin wala malbasin. Adalah bagi Nabi SAW itu beberapa sahaya budak. Sidin besi budak lah sahaya. Budak laki-laki dan perempuan. Padahal tiada ya Nabi itu meninggikan atas mereka itu dalam makanan. Artinya Nabi itu kada berbeda makanan yang dimakan. Sidin makan, memakan juga budak sidin laki-laki dan perempuan. Nah, kada membedakan. Dan kawa kita juga nang itulah on pembantu nih. Coba kalau kita hayati bujur-bujur pembantu itulah mun kada inya menolongi kita. Lapah benar kita. Nah itu kita. Jadi jangan dianggap rendah pembantu itu. Ini Nabi contohnya. Sama makannya sama apa yang dimakan Nabi. Tiada meninggikan atas mereka itu pembantu atau budak sidin dalam makanan dan pakaian. Berat benar pengenlah. Pakaian nih nang alih benar kita. Paksaan kan murah-murah aja menurut Nabi. Menalarang kan. Nabi kita luar biasa. Dan tiada melebihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dirinya di dalam makanan dan pakaian atas segala sahayanya atau budaknya itu. Wala yamdilahu waqtun fi ghairi amalin lillahi ta'ala.
au fima la budda lahu minhu min salahi nafsih yakhruju ila basatini ashabi la yahtakiru miskinan lipakrihi wa zamanatihi wa la yahabu malikan limulkihi yada'u haza wa haja ila Allah ta'ala du'aan wahidan. Adalah Nabi SAW padahal tiada lalu baginya itu waktu yang tiada berbuat amal ibadah bagi Allah Ta'ala. Kadada kosong, sedetik pun kadada kosong Nabi itulah waktu nih untuk selalu dengan Allah. Kenapa? Karena hati sidin kada guring. Tanamu ainah la yanamu kalbu. Makanya Nabi itu bila guring kada batal wudu sidin. Sepakat ulama. Nang guring mata sidin, hati sidin tetap jikir. Ada kita pila guring, tilanjangi orang yang tahu. Guring sebagian ada. Nah, jadi kita kalau di masjid tuh duduk bersandar hari Jumat, tak guring batal tuh. Lah pila bersandar. Hati-hati pila bersandar. Atau kada bersandar tajunggit gitu nah batal juga. Berabah pak makinnya. Jadi hati-hati mun di masjid mun pangantukan jangan bersandar. Batal. Wudunya batal. Karena bila bersandar tuh pasti tarabah. Andai kata bersandar berarti guring tarabah, bersandar tarabah kalau. Nah. Melainkan dia berbuat ibadah bagi Tuhannya. Padahal orang sudah ampun kunci surga sudah kayak apa kita kira-kira. Nabi sampai bengkak kaki sidin sembahyang sunat. Luar biasa, sudah dijamin sidin. Dan ke surga pang sidin pernah sudahlah. Makanya sidin mengisahkan nikmat surga itulah. Jadi sidin mencontohkan ibadah. Dan sidin sudah diperlihatkan neraka. Mau oleh karena itu sidin melarang umatnya masuk neraka. Itu ada dibicarakan dalam kitab. Sidin nang bahabar ini sudah membuktikan dengan mata kepala beliau. Ada nyaman di neraka aja sidin. Itu jadi sidin menangati benar jangan maksiat. Amun maksiat kan cepat bertobat. Itu ya. Ada kita nih bahabar surga neraka kada melihat lagi. Yang ada sidin tuh surga masuk, neraka diperlihatkan. Ajab-ajabnya. Jadi bahabar tuh dengan fakta keadaan di sana. Dan tiada lalu waktu melainkan ia di dalam pekerjaan yang tak dapat tiada daripada membaikkan dirinya, dan terkadang ia keluar kepada kebun sahabatnya. Jadi kayak menenangkan jiwa lah kebun. Dan tiada pernah ia Nabi menghinakan orang yang miskin sebab fakirnya atau sebab sangat tuanya. Dan tiada gurun atau apa tuh? Takut akan raja sebab kerajaannya. Maka ia menyeru akan orang yang miskin ini dan akan raja ini kepada berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala. Akan seru yang satu juga, sama doa sidin sama atau seru sidin sama. Bertakwa kepada Allah dan menjauhkan sejauhnya juga apa yang dilarang oleh Allah. Raja maupun orang biasa kada berbeda. Ada kita beda, apalagi zaman kok nang penyakit ini. Sulit menyampaikan protokol Rasulullah itu sulit. Karena dari contoh di atas kada ada. Nang ulama-ulama di atas ini kada ada mencontohkan, padahal lengkap protokol Rasulullah itu. Kalau ini diselakkan insya Allah aman. Nah,
aman dari Covid, dari penyakit. Itu Allah sendiri yang bicara. Dan hadisnya lengkap. Termasuk jargon tadi kalau jangan sampai masjid itu kada disembahyangi. Nah, kalau kada disembahyangi, kada mustahil bala Allah akan turun. Nah, makanya kita berkepanjangan. Sawat tadi kada disembahyangi masjid. Nah, pajar Nabi, jar Allah Ta'ala dalam hadis kudusinya, sampai kah? Sampai kah? Nah, tinggal sini dulu kita. Ini cagar nang makanan bahannya kita lah. Sarwan dulu. Mudah-mudahan apa yang kita baca tentang sifat dan akhlak Nabi pada malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita berharap kepada Rasulullah supaya memberikan syafaat, sehingga kita dapat mengikuti contoh apa yang contohkan Rasulullah. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa anak istri kita, dan dosa guru-guru kita, dan dosa kedua orang tua kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad. Ya kana Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamna ma yanfa'una wa qul rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikas syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil